Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadila Prastika selaku moderator dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran periklanan internasional terintegrasi yang terdiri dari saya sendiri selaku moderator Nadila Prastika, Alexander Hadi, Hadiati Fitri, Suselawati, Lydia Paramita Candi, dan Dewi Fortuna. Berikut adalah video presentasi dari kami. Selamat menonton and enjoy for watching. Komunikasi terbagi dari dua jenis, yaitu komunikasi langsung atau face-to-face dan tidak langsung atau non-face-to-face. Non-face-to-face melewati perantara media seperti audio, yaitu dari radio atau telepon, sedangkan visual melewati media seperti periklanan, spanduk, ataupun baleho. Sedangkan audio visual yaitu seperti konten YouTube atau berbagai media seperti lainnya televisi dan sebagainya. Dua unsur pokok dalam komunikasi pemasaran yaitu 1. Komunikasi, proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirimnya. Yang kedua, pemasaran, sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lain mentransfer nilai-nilai atau pertukaran. Pertukaran itu seperti informasi produk, jasa, dan ide antara mereka dengan pelanggannya. Jadi, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran itu memungkinkan bisnis kecil mengembang jalan untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan, mempertahankan koneksi komunikasi, menciptakan jalan untuk mempromosikan produk dan layanan, serta membangun kesadaran merek. Tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama, koneksi. Sarana komunikasi yang membuat kita tetap terhubung dengan konsumen. Yang kedua, masukan. Umpan balik dari pelanggan, misalnya berupa survei dan grup fokus. Yang ketiga, edukasi. Mendidik pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan. Yang keempat, branding. Memperkuat merek perusahaan. Setiap jenis komunikasi pemasaran yang dihasilkan dan distribusikan berfungsi untuk memperkuat merek perusahaan. Yang kelima, layanan, meningkatkan layanan pelanggan. Yang keenam, penjualan, meningkatkan penjualan produk. Peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk ekuitas merek dan mendorong efektivitas dan efisiensi penjual suatu produk, misalnya dengan cara menciptakan kesadaran tentang merek, menciptakan penilaian atau perasaan tentang merek yang positif, dan dapat memfasilitasi koneksi merek konsumen yang lebih kuat. Ada 8 model komunikasi agar dapat mendorong efektivitas dan efisiensi komunikasi pemasaran. Seperti yang pertama, nomor 1, iklan. Iklan adalah struktur informasi dan susunan komunikasi non-personal yang dibiayai dan bersifat persuasif dan promosi tentang produk, jasa atau ide oleh sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan seperti berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, itu ada acara dan pengalaman. Acara dan pengalaman, kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Selanjutnya yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat dan publisitas beragam program yang dirancang untuk mempromosikan
atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Yang kelima itu pemasaran langsung. Jadi pemasaran langsung seperti penggunaan surat, telepon, faksimiles, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan. Selanjutnya yang keenam, pemasaran interaktif. Jadi pemasaran interaktif itu kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk dan jasa. Selanjutnya yang ketujuh, pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut, komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli dan menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya penjualan personal. Ini interaksi bertatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Model proses komunikasi ada dua. Yang pertama model makro, yaitu model komunikasi yang terdiri dari 9 elemen. Lalu ada 2 elemen sebagai pihak utama, yaitu pengirim dan penerima. Selanjutnya 2 elemen lainnya merepresentasikan alat komunikasi utama, yaitu pesan dan media. Lalu 4 elemen merepresentasikan fungsi komunikasi utama, yaitu penyandian, pengertian, respon, dan umpan balik. Lalu elemen terakhir yaitu gangguan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Model mikro respon konsumen, yaitu pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Ada 4 hierarki respon klasik, yaitu AIDA, hierarki pengaruh, inovasi, adopsi, dan komunikasi. Semua model mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku. Yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran yaitu jika sebagian besar konsumen sasaran tidak menyadari produk. Tugas komunikator adalah membangun kesadaran dengan memperkenalkan produk dengan informasi awal seperti nama produk. Yang kedua itu pengetahuan. Informasi lebih dalam mengenai produk. Konsumen sasaran mungkin memiliki kesadaran tapi tidak tahu banyak tentang produk. Pengetahuan sangat penting untuk diberikan kepada sasaran agar informasi yang dimiliki sasaran tentang produk menjadi lengkap. Yang ketiga, rasa suka. Jika konsumen sasaran mengetahui merek, apa yang mereka rasakan tentang merek tersebut? Dalam hal ini, komunikator harus bisa membangkitkan rasa suka konsumen sasaran terhadap produk. Yang keempat itu preferensi. Konsumen sasaran mungkin menyukai produk, tapi tidak lebih baik dibandingkan produk lain. Komunikator harus berusaha membangun preferensi konsumen dengan membandingkan kualitas, nilai, kinerja, dan fitur lain terhadap pesaing. Yang kelima, keyakinan. Komunikator harus membangun dan memperkuat keyakinan dan minat konsumen sasaran untuk membeli. Lalu yang terakhir, pembelian. Konsumen sasaran memiliki keyakinan dan minat yang kuat, namun tidak cukup tergerak untuk membeli. Strategi komunikasi pemasaran. Biasanya yang bertanggung jawab atas strategi komunikasi pemasaran perusahaan yaitu tim hubungan masyarakat atau marketing public relation atau MPR. Ada 3 strategi penting dalam marketing public relation. Yang pertama, push strategi atau strategi mendorong. Strategi ini merupakan strategi yang digunakan untuk mendorong mengenai prospek terhadap produk atau jasa baru perusahaan agar diterima oleh masyarakat. Pada strategi ini, public relation memiliki kekuatan untuk mendorong berhasilnya pemasaran. Yang kedua, pull strategi atau strategi menarik. Pada strategi ini, public relation memiliki dan harus mengembangkan kekuatan untuk menarik publik. Yang ketiga, pace strategi atau strategi mempengaruhi. Strategi ini digunakan untuk mempengaruhi gatekeeper, orang ketiga, atau mendukung dan mendorong publik untuk membeli atau tidak dari produk atau jasa perusahaan tersebut. Dalam mengembangkan komunikasi efektif, ada 7 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa atau konsumen sasaran, yaitu menganalisis pembeli potensial produk perusahaan dan menetapkan target komunikasi. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi, yaitu kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, maksud pembelian merek. Yang ketiga, ada merancang komunikasi, strategi memesan,
strategi kreatif, sumber, pesan, adaptasi global. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, saluran komunikasi pribadi, yaitu dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antar orang dengan pemirsa. Yang kedua, saluran komunikasi non-pribadi, komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang, yaitu meliputi media, promosi penjualan, acara, dan pengalaman. Yang kelima, menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran, yaitu metode terjangkau, metode persentase penjualan, metode paritas kompetitif. Yang keenam, memutuskan bauran komunikasi pemasaran atau marketing mix. Yang ketujuh, mengukur hasil komunikasi, yaitu mengukur dampak pesan yang dikomunikasikan terhadap konsumen sasaran dan umpan balik yang diterima. Periklanan internasional terintegrasi. Periklanan adalah suatu bentuk komunikasi atau presentasi non-pribadi produk atau perusahaan yang dikendalikan oleh produsen untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sedangkan integrasi adalah konsep yang diterapkan dalam banyak bidang, mulai dari sosial, politik, budaya, hingga ekonomi. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan. Jadi, international advertising atau iklan internasional adalah iklan yang ditujukan untuk audiens di lebih dari satu negara. Lingkungan internasional. Dalam lingkungan internasional, ada 4 lingkungan yang mempengaruhi keputusan-keputusan periklanan dan promosi internasional, yaitu 1. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi berupa tahap perkembangan ekonomi, infrastruktur ekonomi, standar hidup, pendapatan per kapita, distribusi kemakmuran, stabilitas mata uang, dan tingkat pertukaran atau nilai mata uang. Yang kedua, lingkungan demografi, berupa jumlah populasi, jumlah rumah tangga, distribusi usia, distribusi pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat kelompok pekerja, dan tingkat pendapatan. Yang ketiga, lingkungan kultural. Lingkungan kultural itu berupa bahasa, gaya hidup, tata nilai, norma dan adat istiadat, standar moral dan etika, dan tabu. Yang keempat, lingkungan politis atau hukum, yaitu berupa kebijakan-kebijakan pemerintah, hukum, dan peraturan, serta stabilitas politik, nasionalisme, dan sikap terhadap keberagaman nasionalitas. Dari semua elemen bauran pemasaran, keputusan mengenai periklanan adalah yang paling sering dipengaruhi perbedaan budaya di antara negara pasar. Singkatnya, periklanan internasional merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai budaya yang berbeda dalam hal nilai, gaya komunikasi, dan pola konsumsi. Ini melibatkan pengiklan dan agen periklanan yang bervariasi antar perusahaan. Adapun tujuan periklanan internasional. Tujuan periklanan di seluruh dunia secara substansi sangat bervariasi. Kenapa? Karena adanya kompetisi yang ketat di pasar dunia dan meningkatnya pengetahuan konsumen luar negeri, hal itulah yang telah mendorong munculnya kebutuhan atas strategi periklanan yang lebih canggih. Adapun contoh kasusnya, seperti Gillette Company yang telah menjual 800 produk di lebih dari 200 negara. Gillette memiliki citra yang konsisten di seluruh dunia sebagai perusahaan maskulin dan berorientasi olahraga. Namun, produk-produknya tidak memiliki citra yang sama. Alat cukur, pisaunya, produk perlengkapan mandi, dan kosmetik keluaran Gillette yang dikenal dengan berbagai nama. Filosofi perusahaan Gillette terhadap globalisasi merupakan pernyataan yang mencakup semuanya. Gillette yang terbaik bagi pria. Tampil di semua iklan untuk produk perlengkapan mandi pria dengan harapan dapat memberikan citra umum Gillette. Fungsi periklanan. Seiring pertumbuhan ekonomi, iklan menjadi sangat penting karena konsumen potensial akan memperhatikan iklan dari produk yang dibelinya. Menurut Terence A. Schrimm, 2003, secara umum periklanan mempunyai fungsi komunikasi yang paling penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya, yaitu yang pertama, informing atau memberi informasi, membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru, serta memfasilitasi
penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua itu persuading atau mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Iklan agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak ada yang akan dipilihnya. Yang keempat, adding value, memberikan nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran pesaing. Lalu yang terakhir, assisting atau mendampingi. Peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian. Strategi periklanan internasional. Pemasar internasional harus membuat keputusan strategis mengenai iklannya di negara lain yang terdiri dari dua pendekatan. 1. Pendekatan standarisasi strategi periklanan. Standarisasi dapat digunakan untuk mempengaruhi pelaku bisnis di beberapa negara sekaligus. Misalnya, pendekatan yang dipakai yaitu Unilever untuk lini produk pewangian Implus. Merek produk deodoran semprot dikembangkan oleh anak cabang Unilever di Afrika Selatan. Produk ini mempunyai potensi untuk dipasarkan di wilayah Eropa. Yang kedua, pendekatan lokalisasi. Pendekatan ini dilakukan dengan penyesuaian terhadap setiap negara berdasarkan perbedaan budaya antara negara satu dengan negara lainnya. Singkatnya, ciri-ciri produk mempengaruhi perilaku pembeli secara berbeda di seluruh dunia. Misalnya, mobil Nova dari generasi motor tidak terlalu laku dijual di Amerika. Karena jika Nova diterjemahkan ke bahasa Spanyol, ternyata artinya adalah tidak jalan. Media periklanan internasional. Periklanan adalah sumber utama pendapatan dari hampir semua media massa komersil di seluruh dunia. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan seperti internet, televisi, bioskop, majalah, koran, radio, baliho, banner, dan video games. Setiap negara dan jenis medianya mempunyai keunggulan masing-masing di berbagai negara dengan alasan perbedaan teknologi dan budaya yang dapat pada setiap negara yang beragam. Adapun contoh kasusnya, di tahun 2015, televisi masih mengungguli media-media lain dalam pembagian pasar periklanan internasional dengan persentase sebesar 39,5 mengungguli jauh media yang sedang berkembang pesat saat ini, yakni internet, dengan pembagian pasar sebesar 24,6%. Sementara media-media lain seperti koran 14,9%, banner dan baliho 7%, majalah 6,8%, radio 6,6%, dan bioskop 0,6%. Agen periklanan internasional. Agen periklanan melayani para pengiklan. Pasar utama sasaran bisnis agen periklanan adalah negara-negara maju. Agen periklanan menggunakan berbagai cara untuk masuk ke negara asing. Salah satunya adalah dengan membuka kantor cabang di negara yang dituju. Studi kasus periklanan internasional. Dibawahi oleh PT Unilever selaku parent company, Walls adalah brand dengan corporate identity endorsed dengan style tersendiri, yaitu spesialis es krim di seluruh dunia. Namun, tetap tidak jauh dari corporate image Unilever, yaitu membuat orang feel good, look good, and more out of life. Walls telah memasuki Indonesia sejak tahun 1992 dengan 13 brand serta 40 varian rasa. Walls telah menjadi pilihan untuk es krim nomor 1 di Indonesia, menggebrak pasar es krim yang saat itu telah dikuasai oleh Campina, Peters, Diamond, dan lain-lain. Terinspirasi dari kutipan School
dan Kitchen dalam bukunya Communicating Globally bahwa suksesnya sebuah komunikasi pemasaran bergantung pada membangun dan mempertahankan brand loyalty. Walls bisa dikatakan cukup peduli dengan prinsip pokok ini. Walls menjalankan tren komunikasi global dengan memadukan alat-alat komunikasi pemasaran yang tergabung dalam IMC, seperti memasang iklan di televisi, radio, majalah, dan melakukan sales promotion event, direct marketing, dan lain-lain untuk menancapkan brandnya di benak konsumen. Keuntungan periklanan internasional menjadi sarana penting untuk membangun citra global dan kuat untuk perusahaan dan penawaran di seluruh dunia. Yang kedua, penggunaan citra yang sama di berbagai negara membangun keakraban dan menghasilkan sinergi di seluruh pasar dunia. Yang ketiga, memungkinkan pemanfaatan ide-ide bagus dan bakat kreatif secara global. Dan yang terakhir, penyeragaman dengan menggunakan satu kampanye akan memberikan penghematan biaya besar. Selanjutnya adalah kelemahan periklanan internasional, yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan beberapa kampanye lokal dapat menyebabkan duplikasi upaya menghasilkan citra merek yang tidak konsisten di seluruh negara dan membingungkan dalam benak konsumen. Yang kedua, respon di seluruh negara dan budaya, serta ketersediaan media dan peraturan pemerintah cenderung kampanye terstandarisasi. Yang terakhir, yaitu meskipun pengembangan salinan visual dan verbal yang bekerja secara efektif di beberapa negara menimbulkan tantangan kreatif yang besar. Ini karena pesan yang sama mungkin akan bermakna berbeda di negara lain. Kesimpulan, program komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication IMC meliputi koordinasi di antara periklanan, manajemen penjualan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, serta pemasaran langsung. Pemasar global menghadapi keterbatasan hukum, bahasa, media, serta produksi yang unik pada setiap pasar. Periklanan internasional yang semakin berkembang pesat pada saat ini memainkan peran penting dalam promosi barang dan jasa perusahaan. Suatu keputusan penting yang harus dibuat para pengiklan internasional adalah penggunaan pendekatan standarisasi atau pendekatan lokalisasi dalam promosi produk dan jasanya. Kemajuan teknologi komunikasi, terutama internet, menyebabkan terjadinya perubahan dramatis dalam struktur periklanan internasional dan industri komunikasi. Terlepas dari tantangan tersebut, industri mengalami pertumbuhan yang dramatis seiring dengan perkembangan media-media baru dan semakin terbukanya terhadap periklanan komersil. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like jika kalian suka, komen juga di bawah, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Thank you for watching.